Kemudian lu harus harus punya persona tersendiri gitu yang menarik buat orang lain. Jadi itu juga yang harus lo urus. Buffmate, sekarang gue lagi sama sepupu gue tercinta yang baru bener-bener meledak di dunia One Pride MMA ini. Apa kabar Mario Satyawirawan? Ya, kabar baik, Buffmate sekalian. Apa kabar kalian semua? Harusnya mereka baik-baik aja. Sekarang gue mau nanya nih, kenapa kok lu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa kabar, tiba-tiba lu masuk One Pride nih, yang tadinya lu ex atlet One Championship? Sebenarnya sih semua itu 100% murni hanya karena penasaran aja ya. Dari hasil pertandingan yang terakhir kan kurang memuaskan tuh. Terus wah, gue sempet down gitu, kayaknya gue emang nggak bisa nih di sini nih. Tapi kan gue masih latihan kan. Terus selama latihan gue sparring sama orang, oh kayaknya gue masih bisa nih, apa coba aja ya gitu ya. Dan ketika kan emang gue sering berhubungan sama orang One Pride dan mereka sering nawarin mau nggak coba gitu kan. Terus ya nggak, mereka awalnya sih gue nggak dulu deh, tapi akhirnya ya udah deh, boleh deh gue coba deh. Terus tiba-tiba waktu itu Walter nawarin mungkin sekitar cuma 3 minggu atau 2 minggu sebelum pertandingan, mau nggak, tanggal berapa tuh kemarin, pokoknya mau main nggak 2 minggu lagi. Gue bilang ke Mas Wardi kan, ya udah nanti gue kabarin setelah hari Kamis, karena biasanya hari Kamis tuh kita ada sparring session kan. Nah, hari Kamis kita sparring, terus oh kayaknya masih bisa, ya udahlah coba aja ambil gitu. Ya udah. Dan akhirnya ternyata sukses aja ya. Ya akhirnya sukses. Iya, dan akhirnya dapat medali kan ya kan. Nah, terus gue mau nanya lu nih sekarang. Itu gimana tuh? Dari lu udah berapa tahun lu nggak fight, tiba-tiba lu udah fight lagi. Dan pas di fight itu lu kelihatannya banyak orang bilang katanya lu ada ring rust gitu loh. Maksudnya performa lu nggak kurang greget gitu kalau kata netizen gitu ya. Itu komentar lu gimana? Oh jelas, ring rust itu nyata bro. Itu jadi begini, ketika pandemi ini mulai ya dari Maret sampai apa tuh, bulan Agustus Oktober ya, sampai Oktober gua nggak ada latihan striking sama sekali sampai gua dikasih tahu bakal main ya. Kalau misalkan grappling gue masih rajin, masih ya bisa lah seminggu 6 kali mungkin bisa gue grappling, tapi striking tuh enggak, nol besar sama sekali. Nah kemarin pas gue masuk, gue masih rasa-rasanya nih Mario yang dulu adalah yang lebih mengandalkan striking kan. Tapi ketika gue cuma nge-fake jab aja, kayaknya ini nggak bakal kena, gue malah kepukul duluan. Oh berarti emang bener nih, ring rust itu nyata. Setelah gue sadar ring rust itu nyata, akhirnya kayaknya gue mikir kayaknya grappling aja deh, kita coba grappling aja ya. Dan gue coba grappling, oh ternyata grappling gue nggak rusty grappling gue. Jadi ya udah, Karena kebetulan lu grappling terus kan, rajin kan, lumayan selama lagi pandemi ya. selama pandemi Iya. olahraganya Jadi emang sebenarnya game plan pertama itu lu maunya main striking. iya, game plan pertama yang di kepala gue yang penuh kehaluan ini ya gue mau striking. Tapi hebatnya akhirnya bisa adaptasi ya. Ya mungkin ya itu pengalaman juga sama usia juga sih ya. Terus gimana nih di kelas lu, di kelas bantam ini? Iya, kelas bantam ya, bener ya? Future-nya gimana nih untuk Mario Satyawirawan ke depannya? Apakah mau cuman naik sampai ranking? Apakah future-nya menuju ke title? Apakah balik lagi habis rekor udah bagus balik ke One Championship? Pasti ya tujuannya sampai puncak ya, puncaknya setinggi apa juga, maksudnya pokoknya gue maju sejauh mungkin, sebisa mungkin gue maju. Kalau misalkan gue bisa sampai juara ya gue sampai juara. Dan ya gue memberi waktu untuk gue sendiri di bidang ini ya paling cuma 2 atau 3 tahun lagi. Setelah itu ya kita move on dengan kehidupan kita lagi. Oh iya. Terus harus yang lu pengen banget ketemu di kelas bantamweight, di kelas lu nih di One Pride siapa? Jujur gue nggak tahu siapa.
Emang orangnya rendah hati sekali ya, nggak lihat-lihat orang lain. Ngomong-ngomong nih, kalau misalnya di luar fight, di luar karir lu fight nih, ngomong-ngomong lu sekarang Asta nih, berarti udah ada Mas Wardi, udah ada Panji, dan sekarang ternyata head coach ini turun nih sekarang. Itu gimana tuh? Jadinya suasana Asta bagaimana nih? Jadi semuanya pada aktif fight lagi. Ya, suasananya tentu ya jadi ibaratnya kemarin sempet tidur lama, sekarang kita udah bangun lagi, bangkit lagi, kita semua istilahnya in good spirit lah. Terus kita juga masih ada beberapa atlet, sekitar 2 orang lagi yang upcoming, yang sedang membangun jalannya untuk jadi pro MMA fighter. Mereka udah cukup bagus, mereka punya semangat yang bagus, dan ya kita sih sebenarnya yang tua-tua lebih terdorong oleh mereka sih daripada motivasi diri kita sendiri. Motivasi dari yang kita ini kayaknya udah tipis ya, cuma karena kebiasaan, mungkin karena kita kebiasaan latihan terus, jadi ya udah nggak bisa diem aja gitu jadinya. Tapi ya untuk kedepannya pastinya kita akan tumbuh jadi tim yang kuat. Mungkin kalau misalkan levelnya One Pride, target gue sih gue pengen menguasai dari kelas 48, 52, 56,7 dan 61 dan 66. Sampai situ kita mau nguasain di kelas itu. Kelas atasnya boleh dari gym lain. Ngomong-ngomong kelas-kelas nih, apakah lu ada keinginan untuk menjadi double atau triple champ di One Pride? Keinginan sih ada, cuma kemauan untuk cut weight itu tidak. Karena dulu waktu gue di organisasi sebelumnya di One Champ, gue kan main di kelas 65,7 kan, 65,7. Nah ketika itu ya emang berat sehari-hari gue sekitar 68. Nah sekarang dengan metode latihan gue yang berubah, untuk maintain di 65,7 aja gue berat banget. Jadi berat keseharian gue sekitar 63 sekarang. Kalau gue mesti naikin ke 65, berat dimakannya pertama, sama badan gue juga kayaknya emang nggak optimal di situ. Terus kalau gue mesti turunin lagi ke 57, itu udah ranahnya orang lain. Ranahnya Mas Wardi tepatnya. Jadi gue nggak ambil. Ngomong-ngomong Asta nih, selain lu, Mas Wardi dan Panji, tadi lu bilang katanya mau nguasain kelas dari 50 sampai 60. Apakah ada orang yang mau debut lagi dari Asta? Ya tentunya ada, pastinya ada. Belum bisa sebut nama? Belum bisa. Soalnya nanti kalau misalkan dia udah debut, mari kita bicarakan lebih lanjut lagi. Luar biasa. Dan pertanyaan gua sebelum menuju pertanyaan terakhir nih. Sekarang lu memberikan pintu, lu menjadi orang yang memberikan sejarah history di combat sports MMA Indonesia nih. Lu orang yang pertama kali masuk dari One Championship terus main ke One Pride nih. Lu sekarang sebelumnya udah ada ya? Dari One Championship ke One Pride belum ada kayaknya. Siapa? Siapa? Yang dari Tiger Shark dulu. Siapa? Michelle apa? Oh, Alfat. Oh iya, berarti nggak jadi history. Tapi lu salah satu orang yang terkenal. Emang dia nggak terkenal? Enggak. Ini internal aja tahu. Maaf Alfat. Tapi hanya internal saja yang tahu. Tapi ini serius ya. Lu berarti kan lu salah satu orang yang ngasih ini kan opportunity lah, kesempatan kayak ternyata MMA orang-orang Indo tuh bisa jump ship. Kebetulan juga dari One Championship bisa ke One Pride atau One Pride ke One Championship gitu. Dan itu ternyata lu bisa dibilang salah satu business decisions yang bagus, karena kan ternyata beda promosi, beda exposure gitu, dan beda market mungkin ya gitu, dan juga mungkin ada agenda-agenda terselubung lah buat lo, apakah mau naikin Asta atau yang lain gitu loh. Ini pertanyaan serius. Terakhir itu, kalau lu jadi fighter sekarang udah profesional nih, udah jadi jenjang karir lu nih, yang harus lu lakuin tuh sebenarnya apa sih untuk karir lu, yang at least gua harus tahu tuh harusnya ngapain? Dan kebetulan lu juga head coach juga kan, ngurusin Wardi. Sebenarnya sih
yang paling penting, dan ini juga gue masih belum terlalu fasih ya untuk ngomongin ini ya. Menurut gue adalah yang lu urus itu personal branding lu, karena uh, sebenarnya jadi fighter itu juga brand lu kan, tapi ada saluran-saluran uang lain yang datangnya bukan dari fight doang gitu. Pertama-tama lu harus bisa ya mungkin yang paling gampang, kalau lu bisa jadi fighter lu bisa ngajar itu. Kemudian lu harus punya persona tersendiri gitu yang menarik buat orang lain. Jadi itu juga yang harus lu urus. Cuma terkadang fight game ini kan berat ya, maksudnya untuk lu latihan aja lu udah capek banget, dan biasanya hal-hal lain dalam hidup lu tuh jadi nggak bisa keurus. Nah, untuk fighter-fighter itu untuk pesan gue untuk fighter-fighter generasi-generasi selanjutnya, jangan males lah urusin personal branding lu gitu. Kalau misalkan lu jadi fighter, kerjaan lu cuma rajin latihan doang, itu berarti lu fighter yang males. Kalau misalkan lu jadi fighter, lu harus urus juga lah itu image lu kayak gimana di publik, lu harus urus juga lah penampilan lu. Gak bisa lu jadi fighter jelek. Kalau lu jadi fighter jelek ya yang lain-lain juga nggak datang ke lu gitu. Mantap. Emang semua yang namanya Mario itu mempunyai golden ways ya. Mario Wirawan, Mario Teguh. Luar biasa. Penutupan, terima kasih udah memberi waktu sama kita. Penutupan terakhir adalah pertanyaan, kalau minum susu rasanya sukanya apa? Strawberry, coklat, mocha, jeruk, murni, susu sapi ya? Bukan, iya. Susu sapi ya coklat aja. Ada merek tertentu nggak? Enggak sih, nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Sip. Thank you Mario Wirawan udah mengasih waktunya. Mudah-mudahan karir One Pride lo gak ada memberi waktu untuk kita interview hari ini. Subscribe channel kita Buff Kangaroo Podcast, dan juga like. Kita juga punya podcast Buff Kangaroo Podcast namanya di Spotify. Hari ini video ini disponsori oleh Isopro 23 grams protein, memenuhi asupan nutrisi lu tiap hari melalui protein 23 gram, 4,5 BCAA, zero carbs, zero sugar, and no calories at all. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.